Ya, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain ya. Kemarin sudah saya sampaikan sepintas mengenai tahap-tahap evaluasi program, sebenarnya juga boleh kebijakan, tapi kalau kegiatan ya boleh juga, cuma kegiatan kan cuma satu proses, satu hasil gitu ya. Seperti hari ini kegiatan. Nah, sekali lagi saya garis bawahi, saya yang pokok ini, yang rinci, nanti yang lain-lain kan kita tidak melaksanakan, lalu tidak melakukan analisis, juga tidak mengambil keputusan, tetapi ini saya singgung sepintas saja apa cara kerjanya. Nah, tahap-tahap evaluasi program kemarin sudah sepintas saya sampaikan penyusunan rencana yang akan kita tuntaskan, kemudian pelaksanaan evaluasi cuma sepintas saja, analisis data juga karena juga belum bisa kita sepintas, lalu pengambilan keputusan. Ini yang akan saya kuliahkan sampai sore hari ini, lalu mulai minggu depan presentasi ya. Yang kuliah penelitian yang PowerPoint, namanya penelitian kuantitatif apa saja, kualitatif apa saja, kemudian mixed method itu saya kirim lewat WA saja. Nanti kalau masih ada atau perlu klarifikasi, disampaikan saja apakah kuliah terakhir atau sebelum terakhir, dipersilahkan ya. Karena gini, apa perlu saya menjelaskan penelitian kuantitatif satu survei urut-urutannya gini, itu kan terlalu teknis sekali, dan menurut saya juga sudah S1 pernah, S2 pernah, jadi mungkin sebagai pengayaan saja dari saya. Mungkin yang agak perlu elaborasi nanti mixed method ya. Sebenarnya mixed method itu juga samalah dengan yang lain-lain, cuma dengan kuantitatif apakah perlu ditindaklanjuti secara kualitatif atau secara kualitatif perlukah ditindaklanjuti secara kuantitatif atau bersama-sama kuantitatif kualitatif dilakukan secara konkuren. Itu persoalannya adalah terletak pada masalahnya itu. Nah, tapi itu nanti kita elaborasi aja mungkin kuliah terakhir atau sebelum terakhir untuk mixed method ya, karena prinsipnya cuma gabungan dan umpamanya salah dari penelitian Anda sebut saja karakter, penelitian tentang karakter peserta didik ya, yang dilakukan melalui survei umpamanya begitu. Nah, setelah ditemukan ternyata karakter peserta didik kita itu lemah. Dari penelitian kuantitatif itu menunjukkan data-data yang lemah gitu aja. Tapi lalu Anda ingin mencari penyebabnya, yang berarti perlu dilakukan secara kualitatif. Karena itu apa penyebab karakter anak-anak kok lemah, umpamanya begitu ya. Nah, ini lalu dilakukan penelitian kualitatif, boleh ya. Atau sebaliknya dulu Anda kualitatif, lalu seberapa banyak sih orang-orang yang sudah seperti ini, karakternya kan bisa juga. Nah, itu lalu seperti itu saja sebenarnya ya. Tapi sebenarnya secara teoritik, paradigmatik sebenarnya agak sulit digabungkan sebenarnya. Karena mulainya dari paradigma yang berbeda. Yang satu positivisme berarti dibolehkan adanya intervensi dari peneliti, tetapi lalu kalau kita gabung dengan paradigma yang sifatnya induktif, itu juga sebenarnya isu gitu loh, tetapi toh jalan terus. Kita kan selama ini juga banyak isu yang jalan terus gitu, tanpa ada solusi yang jelas, tetapi tetap jalan saja terus. Sampai sekarang juga apakah sebenarnya dibolehkan atau tidak, itu ya isu saja sampai sekarang. Gitu. Nah, mari kita mulai satu persatu penyusunan rencana evaluasi program. Ini ada 8 butir.
uraian singkat tentang evaluasi program yang akan dilakukan. Artinya fokus evaluasi program itu apa? Apakah evaluasi program pusat keunggulan, sekolah pusat keunggulan, atau mungkin mau evaluasi tentang literasi teknologi, literasi ekonomi, atau evaluasi tentang kompetensi guru, atau evaluasi tentang ya apa sajalah, pokoknya evaluasi. Dan ini yang sering banyak dilakukan program. Kalau kebijakan ini pemerintah sendiri jarang melakukan itu. Ya apalagi mahasiswa, karena ini menyangkut konsekuensi macam-macam gitu loh Mbak. Konsekuensi lama waktunya, masalah anggarannya, sehingga banyak mahasiswa yang tidak bisa menjangkau evaluasi kebijakan. Umumnya hanya sampai evaluasi program gitu. Nah, apapun nanti kita cermati ya. Lalu rumusan masalah dan pertanyaan evaluasi program. Rumusan masalah sebenarnya cukup satu kalimat saja. Lalu pertanyaan evaluasi atau kalau penelitian ya pertanyaan penelitian itu rincian dari rumusan masalah. Upamanya ya, rumusan masalahnya adalah seberapa berhasilkah, tapi sekarang sudah tidak ada ujian nasional, nggak ada, apa mbak nggak ada. Ini agak susah juga nanti tolok ukurnya ya. Upamanya ya sudah akhirnya pada unit provinsi sajalah, kayak DIY ini kan dia punya standar daerah, kan pernah diprotes sama pusat, sehingga kepala dinasnya kan diajak rapat, dikiranya rapat kepala dinas seluruh Indonesia, ternyata hanya dia sendiri gitu yang sebenarnya mau diadili gitu. Tapi si Mas Didik berdalih cukup bagus lah, karena bagaimana Pak saya bisa mengetahui kemajuan pendidikan daerah saya kalau saya tidak punya standar. Akhirnya dibolehkan juga. Ini kan jadi lucu kalau standar nasional dibubarkan lalu standar daerah dibolehkan. Itu kan kita mengalami suatu semacam apa ya, bukan double standard tetapi lalu ambigu itu loh, ambigu. Ini menarik loh, ini satu hal yang di Indonesia ini nggak karu-karuan gitu. Tidak ada standar nasional tapi daerah dibolehkan adanya standar, kan ambigu. Nah ini sampai sekarang ya nggak selesai, kita tidak jelas sekarang ya. Oh, oke, sebelum saya lupa nanti tugasnya dulu lah Mbak ya supaya jelas. Begini, ini mahasiswanya berapa ya? Saya lihat dulu sebentar. 20. Di jadwal cuma saya disari 21 sebetulnya Prof. Iya. 21 ya semuanya ya. Iya Prof. Nah, begini caranya kerja. Kita punya naskah-naskah yang bisa kita bahas, kita kaji, kita telaah. Coba dicatat ya, mungkin apakah saya harus WA atau gimana ya mungkin, tapi sepintas dulu aja, nanti saya WA ya. Tapi sepintas dulu aja, karena nanti saya punya pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab melalui tugas ini. Dan saya itu minta ya supaya kalau Anda presentasi itu tidak semata-mata hanya membaca gitu. Makanya kan sulit saya itu membedakan ini presentasi atau membaca gitu. Saya pagi tadi mendengarkan presentasi mahasiswa tentang kepemimpinan ya, S3 ilmu pendidikan gitu. Mereka kita minta menelaah buku-buku leadership, educational leadership, kepemimpinan pendidikan. Nah, kebetulan juga asing semua itu buku itu. Nah, tetapi lalu ternyata mereka itu hanya menerjemah kemudian dibacakan gitu loh.
Nah, jadi saya tanya ini bedanya presentasi dengan membaca itu apa gitu. Karena saya ingin presentasi bukan membaca gitu ya. Ya kalau membaca sudahlah itu di PowerPoint-nya di WA kepada kita ya dibaca saja di masing-masing gitu ya. Tapi kalau presentasi itu pertama kali kita ingin supaya Anda itu ya master of the game, menguasai apa yang dibaca tanpa harus secara rinci itu, ibarat Anda ceramah gitu loh. Kemudian yang kedua, saya ingin komunikasinya itu betul-betul komunikatif. Artinya kalau komunikasi yang komunikatif itu yang kamu ajak lawan bicaramu itu senang mendengarkan gitu loh. Tapi kan dibacakan kan pada ngantuk gitu. Kemudian yang ketiga, ya saya itu punya asumsi ya kalau mahasiswa S3 kok tidak pinter bicara gitu ya. Saya sanksi apakah Anda itu laku atau tidak, telak gitu. Karena salah satu tolok ukur untuk mengetahui bahwa kamu pinter atau tidak, itu kan dari komunikasi ya. Nah, komunikasi tentu macam-macam dong. Kalau komunikasi dengan masyarakat di bidangmu sendiri, ya lewat jurnal, kan gitu ya. Lewat jurnal itu masyarakatnya kecil gitu ya, masyarakat evaluasi gitu. Tetapi ketika Anda itu menjadi public speaker, itu kan masyarakatnya variatif itu. Nah disinilah memerlukan satu komunikasi yang betul-betul semua itu dalam artian kamu bisa ngomong secara publik gitu, bukan secara profesi. Karena kalau secara profesi ya di bidang masing-masing ngomongannya udah spesifik kecil-kecil gitu. Nah maksud saya itu gitu supaya dalam presentasi tidak terlalu banyak tapi Anda ngomong gitu. Karena dengan clue satu kata dua kata Anda sudah bisa merincikan gitu loh maksud saya itu. Jangan membaca letterlek itu di anu. Jadi bedanya membaca dan presentasi apa gitu. Itu. Nah, bacaannya satu ya. Rensra. Kalau tidak keliru itu Permendikbud nomor 25 atau berapa atau 22 aku lupa ya. Atau mungkin saya ambilnya aja lah sebentar. Nah, atau nanti saya WA saja ya nomornya ya. Pokoknya Rensra Nadiem Makarim yang sekarang itu yang sangat kontroversi sampai sekarang tidak diselesaikan. Sudah 2 tahun lebih loh menteri kita itu. Rensra tidak beres, coba makanya kamu kaji. Nah, satu Rensra itu sebaiknya saya minta dikaji paling tidak 3 orang. Paling tidak 4 orang gitulah. Masing-masing satu mengkaji pemerataan, yang kedua mengkaji mutu, yang ketiga mengkaji relevansi, yang keempat itu mengkaji tata pemerintahan. Sekarang disebut tata kelola. Orang-orang menyebutnya tata kelola, tapi itu salah kaprah. Yang benar adalah tata pemerintahan. Hasilnya adalah pencitraan publik. Tetapi lalu di Rensra Pak Bambang Sudibyo dulu, itu yang keempat, tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Kacau balau bahasanya itu. Karena apa? Karena tata pemerintahan atau tata kelola orang awam mengatakan itu kan mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, penegakan hukum, demokratis dan seterusnya. Ada 13 prinsip tata pemerintahan yang baik. Nah, tapi rencananya Pak Bambang dulu tata kelola, akuntabilitas, pencitraan publik. Lah pencitraan publik itu kan akibat dari pelaksanaan tata pemerintahan gitu loh. Jadi cara berbahasa itu kacau balau, Mas. Tetapi karena kita negara masih mentalnya feodal, maka yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah adalah menterinya. Kan begitu. Coba kalau kamu jadi direktur jenderal, berani enggak itu membantah menterimu? Enggak berani, Mas. Pengalaman saya 20 tahun. Karena mereka lebih
lebih eman itu apa ya, bahasa Jawa itu lebih apa ya? Bahasa Indonesianya apa, Mas? Ya lebih cenderung untuk melestarikan jabatan daripada dihentikan gitu loh. Dilindungi di bawah pengusaha, Prof. Ya nanti ada yang mengkaji Renstra ya, tapi masing-masing mahasiswa nanti mengkaji satu pemerataan pendidikan, yang kedua mutu, yang ketiga relevansi, dan yang keempat adalah tata pemerintahan. Itu panjang loh Mas, pemerataan saja seabrek itu. Pemerataan pendidikan dasar, pendidikan menengah pun ada, umum, kejuruan, pendidikan tinggi, kemudian yang mutu juga begitu, apa mutu pendidikan dasar, menengah maupun juga menengah umum, kejuruan, lalu juga pendidikan tinggi pun ada vokasi, ada akademik, ada juga profesional. Loh, coba itu seabrek itu, saya nggak tahu cukup enggak berempat ya. Kalau yang tata pemerintahan itu juga sebenarnya banyak yang dipersoalkan apa gitu. Itu adalah ada 13 prinsip tadi yang mungkin saya tidak tahu, sedang kita pikirkan dulu kalau berempat itu mampu enggak gitu ya. Dan itu tidak bisa dipresentasikan satu sesi begini kemungkinan. Oke. Terus yang perlu ditelaah yang kedua adalah peta jalan kementerian. Nah, peta jalan kementerian ini sudah dikritik mati-matian, termasuk kuliah saya 2 semester yang lalu. Sudah kita bahas mati-matian di kelas, termasuk juga aku diminta untuk ceramah nasional tentang sikap saya terhadap peta jalan itu. Nah, peta jalan juga mengandung 4 hal tadi gitu. Cuma ini jangka panjang dan itu targetnya adalah per Renstra. Menteri kita membuat peta jalan sampai 2035. Berarti ada Renstra 3, ya, 3 Renstra itu. Nah, apakah penggalan-penggalan yang namanya Renstra itu kalau dikumpulkan menjadi peta jalan atau tidak, ya walau alam juga itu nggak semudah yang saya bayangkan itu. Nah, mungkin peta jalan ini juga dikaji oleh yang 4 orang itu akhirnya ya, 4 orang juga. Karena 1 pemerataan, kedua mutu, 3 relevansi, keempat tata pemerintahan juga. Berarti sudah dapat 8 mahasiswa. Oke. Terus yang satu lagi ya, bukan satu lagi, yang lain. Saya minta Anda untuk mengkritisi sejumlah Renstra yang dibuat oleh menteri-menteri yang kemarin. Nah, yang dibuat oleh menteri-menteri yang kemarin, saran saya pilih salah satu menteri saja. Apakah Pak Bambang Sutibyo atau Pak Nuh? Pak Nuh itu sebenarnya meniru punyanya Pak Bambang Sutibyo, tapi dengan mengubah nomenklatur. Ya paling enak punyanya Pak Bambang Sutibyo saja. Sekali lagi itu juga 4 mahasiswa. Berarti kita udah berapa mahasiswa kita tadi, Mbak ya? 12. Ya kan? Ya, 12. Ya, 12. Kita masih punya 9. Nah, yang satu kelompok lagi saya minta untuk mengevaluasi kebijakan. Nah, kebijakan ini ada 2, yaitu adalah Merdeka Belajar. Terus yang ketiga adalah kampus merdeka. Ya. Nah, sekali lagi ini juga 4 mahasiswa itu, karena Merdeka Belajar itu serinya banyak, atau kalau istilah menteri kita adalah
episode. Wah, ini kayak drama saja nih, ketek ya episode apa ya. Nah, Merdeka Belajar ini episodenya banyak. Saya berharap tiap mahasiswa itu mengkaji satu episode. Ya. Karena episodenya banyak yang Merdeka Belajar. Dan kampus Merdeka, coba sekarang gini, kalau tinggal 9 kan Merdeka Belajar itu 4 mahasiswa. Dan kampus Merdeka 4 mahasiswa juga. Masih ada satu lagi. Ya. Nah, satu lagi ini barangkali bisa enggak saya tugasi untuk mengkaji framework, logical framework. Evaluasi sebenarnya termasuk perencanaan juga itu. Perencanaan dan evaluasi yang dibuat oleh pilih salah satu, World Bank atau Asian Development Bank. Dan saya yakin sudah diupload. Ya, tapi aku juga tidak pernah karena sejak saya berhenti dari konsultan itu, ya itu yang saya punya itu. Kalau Anda kepepetnya tidak punya, ya yang terakhir ini ya ke rumah saya. Saya tidak punya soft copy-nya, nggak punya saya. Ya, kira-kira itu. Masih ada pertanyaan enggak? Nanti minta ketua kelasnya lah untuk membaginya. Ya. Nah, kalau begitu ada sekian kelompok tadi, ya nanti berilah waktu untuk kuliah terakhir dari saya. Akan saya sampaikan mengenai saripati dari kuliah kita ini. Nah, saya belum Mas, belum minta tagihan tugasmu loh, Mas. Maaf sekali saya belum minta Anda tentang tugas loh, Mas. Sekarang gini, saya buat saja luwes ya. Fleksibel saja. Saya beri tugas sendiri atau tugasnya menjadi satu dengan ujian. Nah, saya kan bisa mendudukkan nanti. Gimana jawaban Anda? Ada jawaban. Jangan kalau enggak ada jawaban ya tidak minta semua gitu. Tugas yang kajian ini kan ya Prof, yang sekaligus untuk tugas ujian. Oh bukan, ujian tersendiri Mbak. Kalau ujian jelas itu tersendiri ya. Oh, aku ini suwe-suwe orang jaluk apa-apa Mbak. Ini tugas mengkaji atau membahas atau menelaah bacaan ini sendiri Mbak itu. Di presentasi sendiri. Maksud saya akan saya beri tugas tertulis, apakah Anda sudahlah enggak usah saja Prof, itu dijadikan satu saja dengan ujian kan ngono? Boleh kan? Ya tentu ujian saya tidak minta jawaban banyak lembar kok. Saya itu sukanya hanya ngerti dan tidak itu mudah kok. Kalau Anda orang pintar itu tidak perlu harus banyak uraian gitu ya. Tapi saripati dari yang ditanyakan itu tepat gitu loh. Gimana, Anda ada jawaban? Iya Prof, tugas sekaligus sebagai ujian. Wow. Jadi atung ya? Iya Prof. Ya Prof. Ya psikologi mahasiswa biasalah minta yang mudah-mudah, yang sekiranya ringan. Kalau perlu tidak usah ada tugas, kalau perlu diberi nilai saja, nggak usah kuliah. Ini biasa mahasiswa itu. Harapannya itu Prof. Mahasiswa itu kan psikologinya paham gitu. Saya masuk sudah 45 tahun memberi kuliah kok enggak
punya intuisi itu ya kebangetan gitu ya, Profesor ya enggak itu? Profesor bangetan Kalau Belangke berarti. sudah terbaca, Prof. Iya, berarti tidak mau they don't want to have what I call it in English lessons learned. Tidak mau memetik dari pelajaran masa-masa lalunya, gitu loh Mas ya. Karena kalau Anda itu bisa memetik pelajaran dari masa lalumu, Anda punya intuisi loh Mas. Saya sudah 20 tahun di kementerian itu, Mas. Atau bisa mengambil intuisi loh Mas. Nah, umpamanya pejabat ini pinter porang, itu di batin saya sudah punya gitu. Dan nanti kalau saya buktikan ada benernya juga ya, mungkin karena intuisi saya mempelajari birokrat selama 20 tahun itu kan apa Mas itu. Masa sekian puluh tahun kok ya nggak punya intuisi, itu kebangetan lah kan gitu ya. Oke, sekarang saya saya terusan saja. Tapi apa yang saya sampaikan tadi jelas belum? Nanti ketua kelasnya Mbak siapa Mbak? Mbak Mas Rois, Pak. Ini Pak? Mas Rois. Mas Rois ya, yaitu tadi. Atau saya ulangi Mas Rois? Diulangi boleh, Prof. Mas Rois ning ora iki? Ada, Bro. Lagi. Ada ya. Ketoke adane kok sing nyauri kok mesake ngono lho Mas aku. Lah pripun, Prof? Mesakenya. Jadi suarane ketoke kok memelas gitu lho Mas. Iya, Prof. Belum makan, Prof. Belum. Wes saiki mangan sik mata ujo, Mas. Jangan, Prof. Jangan, harus mengikuti kuliah dulu, Prof. Oke, saya ulangi lagi pintas ya. Nanti gini, tugas Anda mengkritik. Tugas Anda 3. 1 meringkas saripati yang saya tugaskan itu. Yang kedua mengkritisisi. Yang ketiga memberikan alternatif solusi. Itu setiap yang kita kaji itu. Nah, yang kita kaji 1 Rensra. Itu nanti 4 mahasiswa. Rensra kementerian loh. Dan yang kedua adalah peta jalan. Peta jalan kementerian loh. 4 mahasiswa berarti 8. Kemudian tugas yang ketiga saya minta Anda tadi apa Mas? Mengkaji Merdeka Belajar. Itu saya pikir 4 mahasiswa juga cukup itu. Karena Merdeka Belajar meskipun episodenya banyak, tapi nanti harus dibagi, episodenya ada 10 ya dibagi 4 berarti 22 berapa itu. Dan yang keempat adalah mengkaji kampus Merdeka, itu juga 4 mahasiswa ya, berarti 4 kali 4 sudah 16. Kita masih butuh lagi 5. 4 saya minta untuk mengkaji Rensra menteri-menteri yang dulu. Yang saya sarankan nanti punyanya Pak Bambang Sudibyo. Kalau tidak ya nanti punyanya Pak Nuh. Itu sudah ada di elektronik semua itu. Sudah, artinya Anda bisa mengaksesnya ya. Dan yang satu lagi saya minta untuk mengkaji evaluasi ini sebenarnya juga dengan desain logical framework oleh Asian Development Bank atau oleh World Bank dan sudah diterbitkan. Nah, tapi aku tidak pernah mengikuti itu. Tapi saya yakin tidak akan berubah. Nanti kalau tidak memperolehnya ya terpaksa berhubungan dengan saya. Nanti harus Anda ambil dari tempat saya di fotokopi. Kira-kira gitu ya Mas ya? Oke, mari kita mulai aja. Saya harus selesai evaluasi hari ini. Pertama itu uraian. Yang kedua rumusan masalah dan pertanyaan. Dari rumusan masalah 1 kalimat cukup, lalu pertanyaan penelitian rincian dari rumusan masalah itu. Ya. Kemudian rencana penyusunan instrumen, rencana pengumpulan data, rencana analisis dan penafsiran data, rencana pelaporan, rencana manajemen evaluasi program, bagaimana mengelola itu direncanakan, dan juga perlu ada rencana evaluasi terhadap evaluasi program itu.
Yang kita evaluasi, cara mengevaluasi benar enggak gitu. Oke, ini saya jelaskan satu persatu. Uraian singkat tentang evaluasi program yang akan dilakukan. Fokus evaluasi apa? Apakah guru, kurikulum, apakah peserta didik, prasarana-sarana, pendanaan, atau apa, silahkan saja. Itu saya beri kebebasan. Lalu apa tujuan evaluasi atau apa hasil evaluasi yang diharapkan? Siapa yang akan dilibatkan, yaitu evaluator yang dievaluasi sumber data atau informasi dalam evaluasi program. Lalu hasil evaluasi dilaporkan kepada siapa? Hambatan-hambatan apa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan evaluasi. Nah, adakah pertanyaan ini? Ada enggak pertanyaan ini? Belum, Prof. Belum. Kalau belum terus saya cepat loh nanti. Lalu rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Tuliskan rumusan masalah evaluasi yang bersumber dari tujuan yang akan dievaluasikan. Jadi karena kita evaluasi sebaiknya ya rumusan masalah evaluasi berdasarkan tujuan evaluasi. Misalnya yang mau dievaluasi apa? Konteksnya, inputnya, prosesnya, outputnya, outcome-nya, atau dampaknya. Evaluasi konteks nanti akan digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pendidikan. Lalu kalau evaluasi input untuk mengetahui, maksud saya untuk memperoleh informasi, apakah inputnya memadai atau tidak. Karena input itu prinsipnya memadai atau tidak memadai, cuma itu aja. Lalu evaluasi prosesnya, yang kita evaluasi prosesnya itu apakah membawa perubahan atau tidak. Karena esensi dari proses perubahan. Output adalah hasil seketika. Bukan setelah seketika, tapi hasil seketika. Outcome adalah hasil setelah seketika dalam jangka pendek. Nah, ini jelas dong Mbak ya. Jadi outcome adalah hasil setelah seketika dalam jangka pendek yang diukur cuma satu kata, peluang. Ya. Lalu dampaknya adalah hasil setelah seketika dalam jangka panjang. Ukurannya apa? Keuntungan. Apakah keuntungan secara personal, institusional, keuntungan secara ekonomi atau sosial, itu semua ada pada dampak. Seperti Anda kuliah begitu nanti. Dalam jangka panjangnya, dalam jangka pendeknya, outcome-nya itu peluang. Setelah lulus S3, apakah Anda mungkin dana penelitian meningkat, kemudian Anda menjadi trainer, menjadi asesor, menjadi wakil dekan, menjadi narasumber dalam berbagai ceramah, pokoknya peluang, isinya cuma peluang, outcome itu. Kalau dampak ya jangka panjang, setelah kamu 5 tahun itu kan saya tanya-tanya ya, upamanya aku peneliti dampak itu. Berapa penghasilanmu sekarang dibanding waktu Anda kuliah S3 dulu? Sekarang kamu punya apa dibanding waktu kamu kuliah S3? Lalu apakah lembaga tempat kerjamu merasa lebih untung dibanding sebelum kamu dapat doktor? Kan begitu-begitu aja. Ya. Lalu yang ke B, tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui pengumpulan data atau informasi. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah rincian dari permasalahan penelitian. Kan begitu? Ya. Rincian dari rumusan masalah, kalau in English they call it research problems, itu lalu dirinci menjadi research questions. Gitu. Kalau evaluasi ya rumusan evaluasi, ya, masalah evaluasi, kalau berikutnya adalah pertanyaan evaluasi. Lalu pertanyaan evaluasi program adalah rincian dari rumusan masalah. Tadi dari research problem, evaluation problem. Sehingga lebih spesifik daripada rumusan masalah evaluasi. Misalnya pertanyaan evaluasi terkait dengan input, yaitu guru. Ya. Itu seberapa memadaikah tingkat kesiapan guru
untuk melaksanakan kurikulum 2013 setelah mengikuti pelatihan. Ini contoh guru. Nah, jadi input itu cuma memadai, gurunya memadai enggak, kurikulumnya sendiri memadai enggak, prasarana-sarana memadai enggak, pendanaannya memadai enggak, dan seterusnya. Oke. Oh, kalau ada pertanyaan dulu rumusan masalah ini. Ini apa sering saya jumpai mahasiswa itu kalau membuat pertanyaan pakai kata bagaimana. Kok semuanya pakai bagaimana? Bagaimana itu bertanya tentang proses, prosedur, tahap-tahap, cara. Bagaimanakah kompetensi guru loh? Kompetensi guru bagaimana ya? Ya maksudnya kan bukan seperti itulah. Kalau bertanya kompetensi guru ya seberapa kompetenkah guru-guru bla 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 bla. Kan gitu ya. Oke, yang ketiga, rencana penyusunan instrumen evaluasi. Tuliskan aspek-aspek program yang akan dievaluasi. Lalu dari aspek itu dirinci lagi menjadi komponen-komponen. Artinya banyak aspeknya, contoh kurikulum, banyak aspeknya itu kurikulum. Lalu komponen-komponen kurikulum apa saja? Ya kurikulum ada komponen-komponen umum, ada yang mungkin spesifik, atau mungkin tergantung dari cara dia menuliskan kurikulum itu ya. Lalu tuliskan indikator-indikator setiap komponen. Lalu tuliskan item-item dari setiap indikator. Ini kan instrumen begitu. Lalu lakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau ini evaluasi yang sifatnya kuantitatif, kan gitu. Tapi kualitatif nanti lain lagi, kita enggak seperti ini gitu. Oke. Lalu rencana pengumpulan data, ini jenis data atau informasi yang akan dikumpulkan, nominal, ordinal, interval, rasio, jenis data atau informasi yang diperlukan untuk membuat siap pertanyaan penelitian, apa evaluasi. Lalu bagaimana cara pengumpulan data? Wawancara kayak dokumen, observasi, pengamatan, kuesioner, tes, dan sebagainya. Saya sarankan disertasimu jangan gunakan kuesioner. Karena aku sudah diberi saran oleh mahasiswa saya berulang kali, pengisi kuesioner itu banyak yang menipu. Jadi bukan menipu, tapi dia ngawur saja. Itulah merem buat dilingkari. Jadi sebenarnya sampah itu yang kamu olah itu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris garbage in, garbage out. Sampah masuk Anda analisis, keluarnya sampah juga itu. Oke. Rencana analisis dan penafsiran data atau informasi. Analisis data untuk informasi harus menjawab setiap pertanyaan evaluasi. Pilih teknik-teknik evaluasi yang sesuai dengan jenis data dan jenis pertanyaan evaluasi, dan tetapkan kriteria yang digunakan untuk menafsirkan data. Oke. Lalu rencana pelaporan, tuliskan apa yang akan dilaporkan, kepada siapa laporan ditujukan, bagaimana cara menulis laporan, kapan laporan itu harus diserahkan, laporan harus tepat sasaran, tepat isi, tepat waktu, tepat bahasa dan tata tulis, dan juga tepat cara melaporkan, yaitu komunikatif itu. Lalu rencana manajemen evaluasi, diperlukan fungsi-fungsi manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengondean, dan pengevaluasian atau pengendalian boleh. Artinya gini, pada waktu Anda akan melakukan evaluasi, karena direncanakan, lalu diorganisasikan siapa melakukan apa. Lalu pelaksanaannya apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi supaya pelaksanaan evaluasi sesuai atau memadai, dan pengendalian dalam evaluasi. Lalu sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melakukan evaluasi harus memadai, SDM dan juga peralatan, perlengkapan, bahan, dan seterusnya. Disusun jadwal evaluasi
siapa yang akan melakukan evaluasi, di mana evaluasi dilaksanakan, tonggak-tonggak ketercapaian evaluasi dibuat, milestoning itu. Kalau Anda mengevaluasi Renstra ya per tahun, kalau Anda melakukan evaluasi tahunan ya per semester, lalu anggaran evaluasi dibuat per program dan bagaimana evaluasi dilaksanakan, dan terakhir rencana evaluasi terhadap evaluasi program. Jadi sebelum melakukan evaluasi, sebelum evaluasi dilaksanakan harus apa? Dijamin mutunya, mutu rancangan. Lalu perlu diupayakan cara mengawal atau mengendalikan mutu itu, evaluasi, dan juga bagaimana cara mengevaluasi dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari penyelenggaraan itu. Oke, santikan dulu. Ada pertanyaan. Perencanaan evaluasi. Sudah cukup berarti kan? Ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Ya, diam semua tuh ya. Kok semuanya diam semua, jangan-jangan ngantuk Anda. Lalu pelaksanaan evaluasi. Ya. Saya tuliskan di sini, sebaik apapun rencana evaluasi program yang telah dibuat, itu keberhasilannya sangat tergantung pada pelaksanaan. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan itu, atau hal yang berpengaruh terhadap mutu implementasi evaluasi, banyak hal. Pertama, komunikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan evaluasi program itu harus akurat. Jadi komunikasi atau sosialisasi itu harus merata, akurat, dan konsisten. Merata ya semua pihak yang akan dilibatkan dalam evaluasi paham. Akurat itu artinya memang kita harus valid dan juga konsisten. Jangan sampai dalam akan melakukan evaluasi yang menyampaikan si A si B itu beda-beda, tidak konsisten. Kemudian kemampuan dan kesanggupan evaluator program. Nah, ini merupakan hal yang perlu Anda perhatikan dalam implementasi. Lalu sikap dan komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang akan dimintai data atau informasi tentang pelaksanaan program. D, sumber daya selain evaluator program, yaitu peralatan, perlengkapan, perbekalan, dana, bahan, informasi, dan sebagainya. Lalu term of reference, TOR, yang jelas dan benar sebagai panduan pelaksanaan evaluasi program, dan F itu informasi yang utuh dan benar yang diperlukan oleh evaluator. Lalu ketaatan implementasi evaluasi program terhadap rencana evaluasi program merupakan kunci juga bagi apakah nanti evaluasi itu bisa menggambarkan keberhasilan tujuan atau tidak, kira-kira gitu. Oke, saya hentikan dulu kalau ada pertanyaan dalam pelaksanaan ini. Tidak ada pertanyaan? Analisis data dan evaluasi. Analisis data dan hasil evaluasi. Data informasi yang telah dikumpulkan dianalisis, dan hasil evaluasi menunjukkan apa? Tingkat keberhasilan program. Itu. Anda tahu kan jenis datanya? Nanti silahkan saja apakah kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Ya. Nah, memang tujuan evaluasi sangat variatif. Ada yang sifatnya hasil evaluasi itu kategori kualitas, bisa juga efektivitas, produktivitas, efisiensi, keekonomisan, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan juga ketepatan anggaran. Ini yang sering dievaluasi itu umumnya. Tapi kadang-kadang penekanan evaluasi macam-macam. Ada yang produktivitas, ada yang kualitas, dan sebagainya. Saya jelaskan juga di sini bahwa kualitas adalah karakteristik barang atau jasa
berdasarkan standar atau persyaratan yang ditentukan ya. Kalau kita standar nasional, tetapi lalu kita bingung juga ini kalau standar nasional digunakan sebagai acuan, wong tidak ada ujian nasional. Lalu bagaimana gitu? Nah, apakah ujian masing-masing sekolah itu bisa untuk dikatakan bahwa sudah mencapai standar nasional karena sama-sama ujian di SMA Papua dengan SMA Jogja sama-sama nilai matematika 8, itu maknanya tidak sama karena acuannya tidak satu, yaitu bukan SNP. Lalu kalau efektivitas ya ini sekedar ketetapan tujuan, ya tujuan itu lalu intinya ya hasil nyata dibanding hasil yang diharapkan. Kalau yang diharapkan 100, anak-anak kita mencapai rata-rata 80, ya efektivitasnya 80 dibanding 100, 80%. Maka ukuran efektivitas selalu dalam bentuk persentase. Ya. But in English they call it effectivity. Effectivity is basically, effectiveness is when you spend your money wisely. Ketika Anda membelanjakan uang dengan bijaksana, itu efektif. Contohnya gimana? Anda mau membeli komputer, ya yang seharga berapa, tinggal tujuanmu apa. Kalau tujuanmu adalah untuk lengkap bisa mengoperasikan apa-apa, harganya 9 juta, sementara ada yang juga hanya 3 juta, tapi tentu penggunaannya tidak lebih luas, ya yang mana yang mau Anda beli, yang 3 juta atau 9 juta, itu tergantung penggunaannya. Kalau penggunaannya memang semua unsur digunakan, ya belilah 9 juta. Bahwa itu lebih banyak daripada 3 juta, Anda tidak boleh mengatakan lebih mahal, karena penggunaannya berbeda. But in English they call it spend your money wisely. Gitu. Kalau ada juga yang ekonomis, you spend your money less. Gitu. Ya, nih keekonomisan, hemat, tepat, tidak boros. You spend your money less. Produktivitas itu adalah output dibanding input. Mudah sekali kok. Upamanya sama-sama guru, ya. Lalu inputnya sama. Mereka itu juga sudah S2 atau S1 ya. Katakanlah gitu. Lalu fasilitas sama, tetap kok guru yang satu bisa membuat bahan ajar lebih banyak, bisa juga membuat media pembelajaran lebih banyak. Lah berarti guru yang satu ini lebih produktif daripada guru yang lain. Nih kalau efisien, ya you spend your money well. Anda membelajarkan uang dengan baik. Gitu. Artinya dengan baik itu bukan kok lebih sedikit, enggak. Dengan you spend your money well itu ketika Anda membuat rumah, bahannya Anda ingin kualitas tinggi, lalu bahannya lebih mahal, ya nggak masalah, karena memang Anda ingin kualitas yang tinggi. Jadi efisiensi ini boleh dikata masih ada lah rumusannya, yaitu penggunaan sumber daya secara wajar untuk mencapai tujuan. Secara wajar bukan lebih murah, tapi kalau memang Anda beli mobil yang memang jenis besinya lebih baik, ya tentu harganya lebih mahal daripada yang lebih murah dengan jenis besi yang kurang baik. Oke. Inovasi ya ada hari tanpa inovasi. Maka lalu apakah sekolah itu atau kementerian atau dinas itu dari waktu ke waktu selalu melakukan pembaruan, gitu. Baik input proses maupun outputnya. Ya. Dalam rangka apa ya, untuk menjaga supaya bisa tetap bertahan atau bahkan juga bisa maju gitu ya. Lalu juga kualitas kehidupan kerja. Ini maksud saya gini loh. Anda kalau diminta mengevaluasi perguruan tinggi kayak atau sekolah dasar kayak, jangan hanya dievaluasi hasil kerja tok yang itu, tapi orang-orang yang bekerja di situ merasa nyaman enggak? Makanya di sini rasa kenyamanan pegawai terhadap pekerjaannya. Jadi
jenis pekerjaan, upah, kondisi kerja, hubungan kerja ini dievaluasi karena ini juga akan menentukan kinerja suatu satuan pendidikan atau dinas atau kementerian. Ya. Lalu ketepatan anggaran, sesuaian anggaran untuk mencapai tujuan ini biasanya kalau pakai zero based budgeting khususnya pemerintahan ini ya 15 Desember sudah closing date, nggak boleh menggunakan uang. Ini menurut saya tidak tepat ya. Yang tepat adalah gunakan uang seefisien mungkin, sedikit mungkin. Lalu sisanya bisa digunakan sebagai dana cadangan tetap yang pada suatu saat bisa untuk menjaga kelangsungan hidup kalau ada force majeure bencana, tapi bisa juga untuk pengembangan. Tapi sekolah-sekolah negeri ini alirannya masih zero based budgeting gitu, itu bermasalah itu. Kemudian hasil evaluasi program berupa informasi yang bersifat kuantitatif dan atau kualitatif. Lalu hasil evaluasi program itu sering dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan pendidikan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi program. Kalau menteri mengadakan evaluasi kebijakan yang menyelenggarakan juga kementerian sendiri itu, kira-kira akan cenderung hasilnya baik atau jelek? Baik. Mbak, Mas? Cenderung baik atau jelek? Baik, Prof. Karena isinya pasti bagus-bagus. Ya, karena tidak ada orang yang menyalahkan dirinya, pasti akan membenarkan dirinya kan. Karena di situ ada istilahnya sosiosentris, kalaupun tidak egosentris ya. Itu kira-kira begitu. Kalau yang mengevaluasi LSM cenderung baik atau positif? Maksud saya baik atau jelek? LSM? Baik juga, Prof. Karena takut ada temuan nantinya. Loh, LSM kok, Mbak? Oh, LSM. Tergantung niki, Prof. Dapat dana atau enggak, dekat atau enggak itu. Sekarang gini aja lah, Anda tiap kali mendengarkan berita yang dirilis oleh LSM itu positif atau negatif umumnya? Ada yang positif, ada yang negatif, Prof. Rata-rata negatif, Prof. Tidak sesuai dengan fakta di lapangan tuh. Tunjukkan yang positif, coba. Pamannya ICW gitu, tunjukkan kepada saya yang positif apa? ICW itu yang terakhir Luhut nih, Prof. Iya. Positif pun negatif? Negatif nih, Prof. Selalu negatif biasanya. Memang karena kan government organization itu pemerintahan. Publik menganggap bahwa pemerintahan ini banyak kelemahan dan banyak kekurangannya, maka muncullah yang komplement terhadap government organization disebut N tambahin non, NGO, non government organization. Neng Indonesia diubah menjadi LSM. Apa kuwi? Wah, jelas itu sudah mbok ditiru wae daripada menerjemah kok LSM. Apa LSM kuwi? Ora jelas itu. Wong itu dari bahasa Inggris non government organization. Itu. Oke. Pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya evaluasi itu ya akhirnya hanya pengambilan keputusan saja. Hasil evaluasi program digunakan untuk pengambilan keputusan. Tingkat ketercapaian tujuan program digunakan sebagai bahan penentuan apakah program dihentikan, diperbaiki, diteruskan, dimodifikasi, atau apapun. Biasanya kalau dicapai atau gagal, program dihentikan. Biasanya. Atau mungkin diteruskan, atau mungkin diperbaiki. Ini tergantung dari tujuan yang mau dicapai apa gitu ya. Nah, sampai sekian siklusnya ada pertanyaan karena ini sudah siklus evaluasi sudah selesai semua, sudah saya sampaikan.
Nah, masih adakah pertanyaan? Sudah saya sampaikan semua loh ini. Enggak ada pertanyaan. Sore ini kok jadi pendiam semua tuh ya? Enggak ada, Bro. Saya agak bertanya-tanya sore ini ada apa gitu ya. Nah sekarang isu-isu dan permasalahan evaluasi, bedanya apa isu dengan permasalahan? Siapa yang bisa jawab? Bedanya apa? Saya, Prof, kalau isu itu belum tentu benar. Masih kabar burung. Oh. Tapi kalau permasalahan berdasarkan penyidikan pasti ada dan benar. Memang benar-benar ada masalah di sana. Ya. Dan lagi pendapat yang lain. Saya, Prof. Ya. Isu itu biasanya adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, tapi kalau masalah biasanya sudah ada langkah solusi yang ditentukan. Gitu. Ya. Oke, saya stop sajalah. Yang terakhir tadi sudah mendekati benar, Mbak. Artinya gini, isu itu juga permasalahan, tetapi tidak kunjung terselesaikan. Maka seringkali nama-nama mata kuliah ditambahi isu-isu kontemporer, gitu Mbak. Artinya apa? Isu itu dari dulu sudah ada, tapi sampai hari ini belum terselesaikan. Itu namanya isu. Lah contohnya apa? Contohnya, upamanya ya, itu anak SMA, itu kalau dia itu kebetulan ada kecelakaan mengandung itu dibolehkan meneruskan sekolah atau tidak? Nah, itu isu Mbak itu. Karena solusinya nggak pernah beres itu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Contoh umpamanya ada anak yang kena narkoba di sekolah itu sebaiknya gimana? Dipecat atau tidak? Isu pula. Karena apa? Dia masih anak-anak belum bisa dihukum kan begitu. Lalu juga umpamanya ini kalau menteri itu membuat kebijakan sering salah gitu. Itu juga isu loh Mbak. Kamu membaca kebijakan menteri yang terakhir enggak, Mbak? Mengenai seksual di kampus itu loh. Enggak ngikuti? Unri itu, Unri, iya. Unri, Pak. Apa? Dekan Unri itu, Prof. Enggak, ini yang peraturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang seksualitas di kampus. Belum baca, Prof. Oh, belum. Bacanya respon Majelis Dikti Muhammadiyah, Prof. Nah, menolak kan, Mas? Menolak. Iya. Karena tidak sesuai dengan undang-undang prinsip ketuhanan, Pancasila dan lain. Sudah berapa kali Mas Menteri membuat peraturan keliru, Mas? Saya tanya dulu. Sering, Prof. Berkali-kali. Jadi kita ini membayar orang hanya untuk berbuat salah lalu minta maaf gitu, Mas. Jadi kita ini boros sekali loh dalam mengurus negara ini ya. Karena apa? Menterinya selalu berbuat salah, nanti minta maaf gitu loh, Mas. Padahal kita ini sudah mengeluarkan uang APBN untuk pendidikan berapa triliun gitu ya. Jadi pekerjaannya hanya membuat kesalahan minta maaf, salah nanti minta maaf gitu kan. Kita ini kok menggaji orang yang berbuat salah terus itu loh Mas ya. Tapi kan ya bagaimana ya, saya sampai saat ini memahami yang sebenarnya itu pusing juga Mas. Pusing juga. Saya lebih senang memahami zaman ya mungkin karena saya Orde Baru ya. Itu tidak ada Menteri Pak Harto itu tidak pintar, tidak ada. Kalaupun tidak pintar dipanggil lalu dididik bener Mas. Kalau perlu diludahi Mas itu Mas Pak Harto dulu. Meskipun keluar halus itu ya, tetapi aku diberitahu Mas beberapa menteri yang diludahi Pak Presiden itu karena pekerjaannya nggak beres itu loh. Tapi kan tidak ada orang tahu Mas, ya enggak. Nah kalau akhir-akhir ini ada menteri dipilih kemudian dipecat lagi loh, pripun toh Pak? Dan jenang yang milih, Bapak yang milih kok dipecat sendiri lah, dulu berarti milihnya nggak tepat Pak. Iya Mas, ngono nggih.
Boleh toh kita berdebat gitu? Nah, Boleh, Bro. Nggak usah ngerembuk, Mas. Nggak usah ngerembuk, bukan bagian kita ngomong itu nggak ada gunanya di sini. Ya cuma lalu nggak sakit jiwa kerumunan, Mas. Oke. Sekali lagi isu adalah permasalahan yang sulit untuk diselesaikan karena mengandung unsur-unsur yang benturan, yang konflik antara pandangan satu dengan pandangan yang lain. Coba, merokok itu isu atau permasalahan? Merokok. Isu. Di mana Anda mengatakan isu di mana? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, Prof. Karena perokok, Prof. Jadi isu, Prof. Kan artinya tidak ada peraturan tegas, Mas. Iya. Betul. Karena tidak ada peraturan tegas, lalu siap rokok itu di bawah ditulis merokok dapat, ngono Mas. Itu kan contoh kebijakan posing, Mas. Itu jadi tidak ada kejelasan gimana ini. Nah, ya udahlah, enggak apa-apa. Memang kita tidak harus hitam putih. Wong Anda hidup ini juga tidak ada hitam putih loh, Mbak Ani. Kamu ketika lulus S2 bahagia enggak, Mbak? Mbak, saya tanya loh, Mbak Ani malah diem. Bahagia enggak ketika lulus S2 dulu? Tadi belum on itu mic-nya. Oh ya sudah. Maaf, ini 2 Zoom, Prof. Oh. Bahagia, Prof. Saya bahagia. Ya, gimana Mbak? Gambar 2 Zoom. Saiki aku tak takut. Mas Ari dulu Anda lulus S2 itu bahagia enggak? Bahagia dong. Bahagia no, Prof. Saya sudah memenangkan suatu perjuangan kok. Lah, kok kenapa Anda putus-putus kalau bahagia? Kita keluar dari kebahagiaan dong. Tidak keluar, Prof, ini menambah manusia itu tidak dibuat di manusia akan ingin lebih dari apa yang dia miliki, umumnya begitu dari dulu, Mbak. Oh, saya lihat juga begitu, sudah suami istri lebih baik daripada yang ada kok, Mbak. Saya lihat begitu ada. Buktinya apa? Nikah lagi kan, Mbak ya, kan begitu. Jangan ya. Lagi, Prof. Nah, iya. Kamu nikah bahagia enggak? Bahagia no, Prof. Wes tahu padu apa urung? Itu. Lah kalau padu itu tergolong bahagia atau bukan? Nah, itu dinamika dari bahagia, Prof. Kalau itu jawaban diplomatik. Angel jawabnya angel. Jawaban diplomatik itu. Kalau kamu itu bercekcok itu bumbunya bahagia ya. Bahagia. Kalau nggak padu nggak bahagia. Punya anak bahagia enggak? Ya bahagia no, Pak. Itu malah impian no. Tahun jewer belum? Saya belum pernah jewer, alhamdulillah. Saya belum pernah. Jewer belum? Saya belum pernah mati anak muda. Saya belum pernah jewer atau ngajar anak saya. Saya belum pernah. Ya sudahlah Mbak, tidak usah saya tanya. Tentu barang jelek saya tanya nggak ada yang jawab. Ada yang pernah juga itu memarahi kan. Loh, kalau kamu memarah itu bahagia atau enggak? Ya enggak lah, orang marah kok bahagia. Tidak sampai sekian saja. Udah lah Mbak, kita ngomong sahabat hidup nanti kamu pusing ya. Nah, inilah isu-isu nanti selama ini setelah memilih pendekatan evaluasi yang akan dipakai, metode evaluasi yang manakah yang sesuai
untuk ini juga tidak gampang kesalahan. Oke. Tahap-tahap apa yang harus dilakukan dalam metode evaluasi yang dipilih jadi masalah. Sama-sama metode survei, tapi satu sama lain juga tidak sama. Dan seterusnya, kalau saya baca satu persatu tentu juga ini ya. Nah, nanti dibaca aja lah, ini saya kirim kepada Anda nanti ya. Ada berapa isu ini? Oh, ada 18 isu. Nanti kamu baca ya, Mbak ya. Nah, Anda setujukah dengan ini? Suatu program yang tidak pernah dievaluasi, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa program tersebut berhasil atau tidak. Setuju enggak, Mbak? Setuju, Bro. Setuju, Bro. Melakukan evaluasi itu memang mahal, tetapi tanpa melakukan evaluasi akibatnya lebih mahal. Cocok Sangat enggak? setuju. Salah merencanakan evaluasi. Evaluasi pendidikan yang dilakukan dengan true evaluation akan membawa pendidikan ke arah sistem yang lebih utuh dan benar. Gimana, setuju enggak? Setuju. Iyalah, harus setuju dan tidak saja kok sulit. Nah, ini saya berikan panduan atau istilahnya ya janganlah dianggap pedoman, bukanlah panduan sajalah. Panduan itu kan tidak memaksa, dalam artian bisa Anda modifikasi, Anda perkaya, perdalam, silahkan sajalah. Tapi kalau Anda ingin membuat proposal atau laporan evaluasi, saya buatkan formatnya seperti ini ya. Nah, ya bab 1 pendahuluan lah, latar belakang, uraian singkat tentang evaluasi program yang akan dilakukan, lalu permasalahan, tujuan evaluasi atau hasil evaluasi yang diharapkan. Saya lebih cenderung hasil ya Mbak ya. Kalau di pedoman disertasim itu kan tujuan penelitian, gitu kan. Benar enggak Mbak? Pernah membaca belum? Belum baca? Benar, Ya? Prof. Tujuan evaluasi kalau di panduan. Saya sarankan supaya bahasamu jelas, gunakan saja hasil penelitian yang diharapkan. Itu bahasanya tegas. Kalau hasil penelitian yang diharapkan hasilnya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Sebab banyak mahasiswa yang keliru dalam menafsirkan tujuan itu. Adapun tujuan penelitian adalah 1 mengetahui. Loh, kok mengetahui yang tujuan kok mengetahui? Jadi bahasanya lucu-lucu gitu Mas. Jadi mendingan kamu ganti saja Mas, itu hasil penelitian yang diharapkan. Nah, ganti saja di pedoman itu. Cuma kamu biasa nggak berani kan. Kalau yang membimbing saya suruh gitu. Prof, nanti kalau ditanya tidak sesuai pedoman gimana Prof? Ini saya diminta oleh Profesor Slamet. Ngono wae. Rampung. Kalau ada yang mendebat saya pasti saya cuci otaknya. Cuma biasanya nggak ada. Ya. Oke. Ada pertanyaan pada bab 1 ini? Ada enggak? Iya ya, kelas sore ini kok pada ngantuk Pak ya, saya nggak habis pikir. Kok pada jadi pendiam semua gitu loh. Biasanya saya banding minggu yang lalu nggak begitu loh, apa hari ini kena virus mumet apa piye ngono. Lagi penting, Prof. Kita kena virus mumet. Semakin banyak tugas, semakin mumet nih, Prof. Ya. Ya kalau mumet rasa urip ae, Mbak. Dia boleh, tak, Prof? Saya itu hidup tidak pernah mengeluh, Mbak. Saya itu. Tanya saja keluarga saya. Tanyalah, jangan saya gitu. Nanti Pak, suatu ketika kamu tanya pas aku tidak ada di rumah. Gitu. Mumpung aku nggak ada di rumah, tanya keluarga aku. Prof Slamet itu sering mengeluh enggak gitu. Nanti jawabannya sama semuanya. Nggak ada. Saya tidak pernah mengeluh karena apa?
Orang yang suka mengeluh itu adalah sama dengan meracuni dirinya sendiri. Kan gitu, Mas. Lagi pula aku bekerja untuk siapa? Saya bekerja untuk keluarga saya yang saya cintai. Loh kok mengeluh? Bekerja untuk keluarga yang dicintai kok mengeluh? Terus kamu maunya apa? Kan begitu. Nggak ada, Mas, saya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sudahlah kalau mau menguji, tanya keluarga saya. Dan saya itu tidak intinya mau melihara diri itu pagi mesti lari, Mas. Mesti tidak ada urusan mengajar itu nanti aja. Kalau terlambat ya nanti minta maaf gitu, maaf sekali saya terlambat karena lari-lari. Nah, daripada nanti nggak lari-lari termati, nggak bisa mengajar kan lebih rugi kan, Mas ya. Kan gitu, Mas. Ya. Oke, tidak ada yang bertanya. Ini tidak ada. Prof mau tanya terkait B permasalahan, Prof. Kalau di panduan itu diawali dengan identifikasi masalah, terus pembatasan masalah, dan masuk pada permasalahan dan pertanyaan. Kalau di sini format yang di Prof ini langsung ke permasalahan ya, Prof. Berarti identifikasi masalah dan pembatasan masalahnya langsung masuk saja pada poin B seperti itu ya, Prof. Iya. Kalau setelah diidentifikasi ada 5 masalah yang diteliti cuma 1, yang 4 dipakai enggak itu? Enggak kan? Tidak, Prof. Iya, nah, tidak, Prof. Ya kenapa kita menulis sesuatu yang akhirnya tidak kita pakai? Kan efisiensi saya itu. Bukan aku tidak setuju, aku setuju. Cuma aku lebih senang yang straightforward saja. Karena identifikasi, setelah diidentifikasi ada kurang lebih 5 masalah. Lalu pembatasan, namun demikian karena terbatasnya waktu dan apa gitu, maka disertasi ini dibatasi masalah nomor 2. Nah akhirnya yang 4 tidak dipakai kan? Iya, Prof. Terus untuk apa menulis tidak dipakai? Nah, biar banyak. Nah itu goblok, Mbak, itu, Mbak. Kita tahu siapa yang membuat pedoman, suruh menghadapi saya. Kalau Iya, nanti Prof. aku bilang goblok dilaporkan, laporkanlah gitu. Ya, aku orangnya polos kok, Mbak. Goblok itu untuk apa? Lalu Pak, supaya mereka memahami masalah di sekitarnya, ngono toh, Mbak. Ya kan? Orang tidak pernah sekolah ke asing ya kayak gitu itu. Lalu berarti ngagung-ngagungkan, wah ini pamer luar negeri gitu. Enggak, perkajian saya di dunia ini enggak ada yang begitu, Mbak. Jadi kajian penelitian saya di dunia ini, Mbak, bukan hanya 1 negara, 2 negara. Ya langsung saja. Research problems and research questions. Tidak ada nanti identification of the problem and then second one limitation of the problem. Ngokai-ngokai, Mbak, di Amerika sudah dibatasi. Anak saya itu kan lulusan Amerika, disertasinya nggak boleh lebih dari 150 lembar, Pak. Nggak boleh sekarang. Ya kalau orang matematika malah cukup 10 lembar itu karena tidak perlu teori dadak bengek. Matematika kan straightforward, bukan apa ilmiah gitu ya. Kalau matematika kan rasional. Ya. Oke. Bab 2. Kajian pusaka, evaluasi program, ya teori-teori evaluasi program yang relevan, kajian hasil evaluasi program yang relevan, lalu kerangka evaluasi program mirip-mirip disertasi. Lalu kan gini loh, evaluasi itu juga boleh dikategorikan sebagai penelitian loh, Mas. Maka ada evaluatif research. Artinya apa? Penelitian evaluatif. Penelitian tetapi evaluasi. Kan gitu ya. Apa boleh itu sampai sekarang isu juga. Nggak pernah berhenti. Toh juga terus jalan terus itu karena memang mau mencari apa hitam putihnya itu nggak ketemu gitu, Mas. Nggak ketemu. Lalu metode evaluasi tempat, waktu, populasi dan sampel, kalau ini penelitian kuantitatif, lalu metode evaluasi, kemudian ini subjek evaluasi kok double ya, Mbak, ini keliru ya, Mbak ya, ini maaf sekali, nanti aja saya benarin nanti aja ya.
Ya enggak? Ini kan keliru Mbak ini. Iya. Ya, kadang-kadang saya tidak terlalu teliti. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti aja. Ya. Nah, kira-kira gitu. Ya. Lalu metode evaluasi, metode ini bukan salah juga ini dulu nusu-nusu Mas ya. Maaf sekali, mumpung tidak lupa saya. Ya, dan seterusnya. Oke, ini barang biasa. Hasil evaluasi ya deskripsi data, analisis, penafsiran, ketercapaian program, lalu pembahasan. Pembahasan ini sebenarnya kalau tidak tercapai, penyebabnya apa, dicari-carilah. Kalau Anda kan pembahasan penelitian itu sebenarnya apakah temuan-temuanmu itu similar dengan teori-teori yang ada yang Anda bahas pada bab 2 atau justru berseberangan. Kalau berseberangannya alasannya apa, tetapi kalau sudah sejalan dengan teori-teori yang ada kan tidak masalah gitu loh. Oke. Bab 5 simpulan, implikasi, saran. Nah, kira-kira inilah garis besar kalau nanti Anda akan melakukan evaluasi, lalu Anda menyusun rencana evaluasinya dan juga nanti membuat laporan. Saya pikir kalau kuliah saya evaluasi sampai sekian saja, lalu sisanya untuk diskusi, kita masih ada waktu. Saya buka diskusi seluas-luasnya. Silahkan Mas, Mbak. Prof, tanya Prof, yang bab 1 nomor 5 tadi loh, yang manajemen program evaluasi itu yang seperti apa atau Prof gambarannya kok saya belum begitu jelas ya? Saya Mbak. Yang ini, manajemen evaluasi program. Bab 1 Prof. Ini Mbak, rencana manajemen evaluasi program. Oh. Ya. Iya, Bro. Nah, ini kan sebenarnya apa? Ketika Anda melakukan evaluasi itu kan harus pertama ya dipersiapkan, yang kedua direncanakan, nanti yang ketiga apa, yang keempat apa, kan begitu ya Mbak ya? Kan biasa ini. Gimana? Kurang paham? Ya, masih belum jelas Prof. Yang nomor 7 ini ya Prof. Yang rencana manajemen. Umpamanya gini, evaluasi. Anda sebagai pimpinan akan melakukan evaluasi program. Kan manajemennya direncanakan, Mbak. Kapan kita persiapan pertemuan untuk melakukan evaluasi, kemudian setelah persiapan lalu kita menyusun rencana, baik rencana itu rencana waktu, kapan dievaluasi, kapan evaluasi dilakukan, lalu apa yang dievaluasi, nanti siapa yang melakukan evaluasi, kan itu harus dibuat manajemennya, Mbak. Manajemen itu kan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian hingga sampai pada pengevaluasian, kan begitu. Jadi evaluasi pun kita harus membuat manajemennya, manajemen evaluasi. Jadi ketika akan melakukan evaluasi ya Mbak, itu kan pertama yang dilakukan yang manajemen dulu Mbak. Manajemen itu nanti kapan kita persiapan melakukan evaluasi, kapan kita menyusun rencananya, lalu siapa melakukan apa, dalam pelaksanaan itu apa yang dilakukan dan apa yang dibutuhkan, lalu koordinasi dalam evaluasi nanti bagaimana, kan begitu, perlu Mbak ya? Iya. Gitu. Iya Prof, sudah dapat gambaran Prof? Ya. Atur nuwun. Ya, yang lain lagi? Prof, saya coba lihat di panduan ternyata ada Prof untuk format
penelitian evaluasi juga Prof. Hampir sama seperti yang Prof tampilkan ternyata Prof. Apa? Maksudnya apa? Kalau di panduan penelitian evaluasi Prof untuk mungkin hampir sama ya Prof dengan yang Prof sampaikan. Ya, itulah tadi ya Mas, evaluasi ini masih dalam posisi konflik benturan ketidakjelasan benderanya gitulah. Apakah evaluasi itu bisa digolongkan penelitian atau tidak? Sampai saat ini kan masih konflik Mas itu. Nah, karena tidak jelas masih abu-abu, maka sekarang evaluatif riset itu dibolehkan Mas. Maka lalu penelitian evaluatif itu masih dibolehkan, kan begitu. Makanya di panduanmu juga ada, Mas ya? Ada, Prof, ada. Ya, ya. Kira-kira gitu. Ada enggak yang lain? Izin, Prof. Ya. Terkait pembagian tugas tadi, ini udah coba dibuatin tabelnya, mau ditampilkan dulu? Maksudnya mau dikonfirmasi apakah sesuai dengan arahannya, Prof? Ya, boleh. Silahkan, Mbak. Kalau gitu saya matikan dulu ya. Nih. Iya, Prof. Oke. Mbak Herwula nih kepake peneng sebelah kanan itu apa Mbak, hitam itu? Nama itu, Prof. Enggak, ya berarti pegawai ya? Pegawai di mana Mbak? Aku lupa. Di Kota Pontianak, Prof. Oh. Kotanya bukan di sekolah ya? Enggak, di sekolah, Prof. Oh, sekolah. Iya. Begini ya, Bro. Sebentar. Rensra saat ini itu berempat ya. Berapa? Berempat Mbak ya? Oke. Yeah. Kemudian peta jalan itu berberapa Mbak itu? Berempat juga ya? Yeah. Oke. Terus Rensra Pak Bambang lalu evaluasi kebijakan kampus Merdeka 4 orang gitu. Oke, ya sudah benar. Oh ya, saya agak lupa Mbak. Anda itu butuh perencanaan pada tingkat satuan pendidikan atau tidak? Selama ini kan kita bicara ke makro dan mikro loh Mbak. Rencana itu ya Prof, apa? RKS Prof? Rencana pengembangan sekolah itu kan sebenarnya RKS itu kan tidak bahasa populer, itu karena menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional. Di sana kalau 5 tahun itu rencana kerja, kalau per tahun rencana kegiatan gitu Mbak. Akhirnya menyesuaikan undang-undang itu. Tetapi dalam bahasa world widely known, they call it what the name is School Development Plan, rencana pengembangan sekolah. Itu bahasa dunia Mbak, bukan bahasa Indonesia toh. Jadi kalau Anda nanti umpamanya ini ditransfer ke bahasa Inggris, umpamanya rencana kerja sekolah, school working plan itu, nggak ngerti wong-wong itu Mbak. Ini apa school working plan itu? Nggak ngerti Mbak. Karena kita menyesuaikan dengan undang-undang konteks Indonesia, tetapi international well known, they call it School Development Plan, SDP, School Development Plan. Di Indonesia kan rencana pengembangan sekolah, gitu loh Mbak ya. Nah perlu enggak Anda itu? Perlu, Prof. Iya, perlu banget Prof, karena banyak juga terutama yang untuk di SD Prof sekolah di kelas dasar. ini. Wah, lo perlu ya ini Pengembangan pendidikan dasar Prof. Ya.
Oke, ini saya anggap benar, sudah ya. Ya, Prof. Itu oke, itu enggak masalah. Nah, cuma ini yang evaluasi nampaknya kan begini. Tadi tugas saya satu, saripatinya apa? Ya enggak itu, Mas? Saripati. Saripati dari yang kamu kritik itu apa? Umpamanya Merdeka Belajar, saripatinya apa? Kampus Merdeka, saripatinya apa? Kan gitu. Terus yang kedua, Anda mengkritisi. Kalau Anda mengkritik itu berarti mencari kekurangan dan mencari kelemahannya, kan begitu ya? Ya enggak itu. Tetapi Anda bertanggung jawab. Lalu usulan-usulan alternatif solusinya seperti apa? 3 itu ya. Enggak usah panjang lebar loh. Nanti kalau presentasi juga saya berharap Anda tidak membaca kalimat per kalimat itu ya. Oke. Terus gini, kalau Anda minta sepintas school development plan, mungkin saya ganti ya Mbak ya. Oke, Prof, yang mana, Prof? Oke. Ini saya lepas dulu ini. Halo semuanya, dengar masih lihat ya? Sudah Prof, kelihatan. Nah, Prof. ini saya gunakan ketika anak saya kan dosen di ekonomi ya, dia melakukan pengabdian pada masyarakat, lalu saya diminta untuk memberikan materi rencana pengembangan sekolah atau RKS, rencana kerja sekolah. Ini 4 tahunan, ini juga sudah menyalahi karena undang-undangnya 5 tahun kok kita 4 tahun karena periodisasi kepala sekolah 4 tahun gitu loh. Lalu RKAS ini rencana kerja dan anggaran sekolah itu kan tahunan. Ini ada beberapa hal yang saya sampaikan, tentu saya potong saja umpamanya pada RKS-nya tidak yang lain-lain ya. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ada yang sama dengan sebagian saya kuliahkan dulu ya. Nah, kembali lagi kan perencanaan itu hanya di sini, ya toh? Ini loh.
perencanaan ini, ya enggak? Wilayahnya kan di sini, ya enggak? Yang namanya manajemen kan mulai dari perencanaan sampai evaluasi itu manajemen. Maka ketika Anda melakukan perencanaan evaluasi kan direncanakan dulu siapa melakukan apa, lalu bagaimana sinkronisasi dalam pelaksanaan, lalu dan seterusnya. Oke, ini saya langsungkan saja rensra sekolah. Nah ini kalau saya potong secara garis besar rensra pelaksanaan hasil itu. Kemudian kalau cara penyusunan apa itu rencana sekolah, ya ini rencana program peningkatan sekolah itu apanya, pemerataan, mutu, relevansi, efisiensi, efektivitas, juga penguatan tata kelola, rencana biaya nanti, biaya investasi, biaya operasional, biaya pendidikan, lalu biaya siswa juga. Lalu rencana sumber dana pernah saya sangkut juga sama kan. Nah ini juga sama, cuma ini pada tataran sekolah. Nah lalu kalau kita menyusun rensra sekolah, ya sekolah saat ini seperti apa, lalu 5 tahun yang ke depan mau seperti apa, lalu strategi apa yang perlu ditempuh selama 5 tahun, maka disebut strategic planning gitu. Ya. Lalu format rencana strategis pengembangan sekolah ini kalau mau dibahas rinci saya adalah sudah hafal sekali nih karena saya pakai tahun 2003 sampai 2008 sudah 5 tahun saya pakai untuk mengembangkan sekolah-sekolah di wilayah Indonesia Timur, terutama Bali, NTB, NTT waktu itu ya. Inilah format rencana strategi sekolah, rensra sekolah. Lalu rencana kerja tahunan sekolah, kalau kita disebut RKAS, ya ini juga sama. Kemudian format rencana kerja tahunan sekolah kalau menggunakan alternatif kedua, SWOT analisis, wah ini pusing kalau ini banyak. Alternatif 1 ini, alternatif 2 ini pakai perhitungan yang complicated Mbak itu. Jadi kita ini malah kamu mungkin kalah dengan kepala sekolah Bali itu. Dia pinter-pinter gini. Dilakukan analisis SWOT, kemudian perbaikan rencana kerja sekolah atau RKS ini juga seperti ini, rencana, implementasi, evaluasi, refleksi, lalu susunan rencana strategi sekolah. Ini sama, mirip-mirip tadi. Kemudian juga kriteria sama seperti yang kita sampaikan, cuma pada skala kecil. Nah, di sekolah sebaiknya dibentuk kelompok rencana kerja sekolah. Jadi rencana pengembangan sekolah kalau istilah saya, maka KKRPS. KK itu kelompok kerja, RPS rencana pengembangan sekolah. Lalu siapa KKRPS itu? Ya unsur-unsur kepala sekolah dan wakilnya, lalu dewan sekolah, dewan guru maksud saya, wali kelas, komite sekolah, lalu Bantul dinamakan dewan sekolah, dan kelompok kerja rencana pengembangan sekolah dalam menyuarakan pemikirannya ya mendasarkan pada aspirasi konstituen, kemudian harus jelas pembagian tugas dan fungsi masing-masing unsur dan interaksinya satu sama lain seperti apa. Ini kira-kira nanti mereka itu dalam mengembangkan RPS itu harus ada semacam kerjasama antara unsur-unsur yang ada di sekolah itu. Nah ini kelompok kerja rencana pengembangan sekolah ini biasanya ketemu tiap tahun sebelum anggaran sekolah itu, kira-kira gitu kerjanya ya. Lalu masing-masing itu ya terdiri dari siapa, umpamanya dewan pendidikan, kepala sekolah itu unsurnya siapa saja. Ya ini dibentuk supaya lalu sekolah itu betul-betul punya tim RPS, rencana pengembangan sekolah gitu. Nah, tidak hanya itu aja, ini keluarga saya. Kemudian peran komite sekolah itu, Mbak, ini kan pernah saya tunjukkan padamu, ini keluarga saya, pernah ya Mas ya? Pernah. Nah, ya.
Saya Di tunjukkan. awal perkuliahan pernah. Ya, saya tunjukkan sekarang, Mbak, yang saya kembangkan dulu adalah komite sekolah. Ya. Komite sekolah ini sudah saya kembangkan cukup lama dan sering saya pakai ceramah-ceramah kepada ya komite sekolah gitu ya, karena memang ini saya peruntukkan untuk sekolah-sekolah ya. Ini tuh ya, aku harap mencari kok. Mencari apa, Mas? T-shirt. Iya. Iki ora iki to, Mas ya. Wah, iki suwe kok. Mana ya yang paling cepat itu saya nggak tahu. Adalah saya urutkan aja. Saya punya tulisan mengenai komite sekolah. Yang kalau pada permen itu kan cuma 4 itu, advisory, control apa, melarat sekali, Mbak. Aku punya 19 peran komite sekolah itu. Kadang-kadang kita ini kok terlalu terpaku pada peraturan yang padahal konyol gitu loh. Makanya saya bilang kalau kamu ngurus sekolah hanya berdasarkan peraturan toh, nggak akan maju sekolahmu. Ya, karena itu lalu harus banyak hal yang dipikirkan di luar peraturan itu loh. Sekarang rumah tangga saja lebih banyak diatur atau lebih banyak yang tidak diatur oleh pemerintah? Banyak yang tidak diatur. Tidak diatur, Bro. Nah iya, kan gitu ya. Mana? T-shirt itu bisa toh? Ini? Diketik di situ. Bro. Kalau Prof ingat nama filenya. Komite nanti kan kalingan, Pak. Nah itu tuh muncul, Bro. Komite ini ya oke banget, Mbak, sing dibuka dulu salah satu, Bro. Kiat ini aja lah. Aku nek mikir itu seneng, Mbak. Ini nek kon patuh pada prosedur kan aku ngengkel, tak gelem mulane angel diperintah. Tapi nanti kalau nggak ikut aturan dipolisikan loh, Bro. Ikut, Bro. Takut kadang-kadang. Saya kan punya argumentasi yang cukup Mbak, cukup mapan, enggak ngawur saya. Oke. Saya itu kan orang tipologi wildlife gitu. Hidup saya ini berpikir liar saya itu. Tanya saja pada anak-anak saya itu. Tapi kalau sekolah negeri kan berat, Bro. Enggak juga, Mbak. Saya pernah coba loh, Mbak. Jadi peran komite sekolah itu bukan hanya 4 seperti peraturan menteri itu, advisor, controller, mediator, melarat kowe aku. Jadi Anda baca aja lah, pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, mediator, inspirator, fasilitator, pendorong, motivator, pencerah, lalu juga penggerak, pemberdaya, pembangun kebersamaan, katalisator, rekonsiliator, inisiator, edukator loh. Iya, Mbak, banyak kan, Mbak? Iya, Bro. Ini yang saya mainkan di sekolah saya, karena itu saya juga komite sekolah yang paling lama di dunia kayaknya. Ada 2-nya. Seumur hidup. Di sekolah saya senang, Mbak. Nggak mau saya mengulang-ulang. Enggak, kita harus yang baru gitu. Dulu pernah kita coba, Mbak. Pengurus komite sekolah itu profesornya 6, sisanya dokter-dokter loh, Mbak. Itu waktu itu. Tapi ternyata juga enggak begitu efektif juga, Mbak. Karena kita mencari orang-orang yang concern itu peduli gitu loh, Mbak. Jadi kalau orang pintar enggak peduli kan percuma juga ya. Waktu mau rapat saja masih bertanya ini mau rapat apa, ini kan susah gitu. Kita ingin orang-orang yang rapat itu ketika datang rapat siap berkontribusi, ngono, Mbak. Ya, nah kira-kira seperti itu.
Nah, ini contoh-contoh Mbak, ini sudah saya ceramahkan di berbagai forum ya, terutama forum-forum komite sekolah, itu kan sering saya ceramai masalah gini. Ya begitulah, tidak perlu. Nah, ini kontribusi komite sekolah ya saya rumuskan sendiri Mbak. Coba kalau Anda menjadi pengurus komite sekolah, apa kontribusi pada sekolah? Takon Mbak, ya ini dana kalau bisa. Kalau nggak bisa ya moral. Kalau nggak bisa ya jasalah pemikiran, keterampilan. Pemikiran ya barangkali Anda punya pemikiran cerdas bagaimana sebaiknya sekolah, silakan. Keterampilan kita juga orang tuanya yang tentara gitu, kita minta ngelatih baris berbaris. Yang orang tuanya ada yang polisi, kita minta untuk ceramah mengenai pencegahan narkoba. Kemudian kita kalau ingin menyiapkan anak-anak, siapa yang senang masuk akademi militer, siapa yang pengen masuk akademi kepolisian, kita undang Pak, mereka datang ke sekolah memberitahu kalau nanti Anda masuk akademi militer persyaratannya ini, persiapannya kamu 1 tahun paling tidak gitu loh Mbak. Sehingga saya datangkanlah narasumber-narasumber gitu. Siapa yang tertarik kedokteran, lalu orang tuanya ada yang dokter, saya minta untuk memberi wawasan, karena tidak semua anak mesti Mbak, ya kadang-kadang orang tuanya malah justru yang memaksakan ya. Saya ingin sekali anak saya masuk kedokteran. Loh, kedokteran memangnya enak. Aku punya contoh anak saya dokter juga. Bukan mengeluh dia, tetapi ternyata ya dia menganalisis juga kalau saya bekerja dengan orang sakit ya potensi ketularan ada, kan gitu dia. Ya masuk akal dong. Kalau Anda bekerja dengan air kan ya mungkin kecipratan air, bekerja dengan orang gila ya kemungkinan kamu ya ketularan, Mbak ya. Nah, mungkin itu aja ya Mbak, waktunya udah habis ya kita ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, Prof. Nanti filenya dikirim aja, Prof. Ya, saya kirim nanti, nggak tahu entah berikan waktu saya agak seenaknya dulu ya Mas ya. Saya Prof. Agak banyak pekerjaan numpuk-numpuk. Ya biasa, saya kan juga sebagai manusia kadang ya perlu istirahat gitu ya. Jangan lupa telo godoknya, Prof. Wah, bedino Mas. Nggih. Ngerti ya watakku Mas. Saya itu makan yang langsung produksi dari Gusti Allah Mas itu. Betul Prof. Ya, jadi makanan-makanan yang produk langsung dari Allah itu aman loh Mas. Ya enggak? Telo godok Jalan Gejayan nggih Prof. Iya, wis mancerak mirota kae Mas langsung tuku. Patile itu Prof. Gile apa kacang apa pisang godhog kuwi langsung ke Gusti Allah. Nah, biasa saiki aku jarang Mas karena gini. Setelah saya pelajari yang di pinggir jalan kan sudah banyak polusi ya Mas ya. Nah, ini terus saya akhirnya saya temukan di mana sih orang itu mondok-mondok gitu. Sekarang temu pondokannya Mas. Karena itu kalau saya beli pagi-pagi atau sore hari ya, gitu. Sebelum dia menjual, saya datang ke pondokannya itulah. Tentu masih anget, masih ya orang kan maunya berusaha. Ya takut mati ya Mas ya mereka. Saya sampai sekian dulu ya Mas ya semuanya nggih. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Sampai minggu depan, siap-siap minggu depan nggih. Nggih. Assalamualaikum. Saya